pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit hujjati wa tsabbit lisani washlul sakhimata qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sidang salat subuh rahimakumullah. Untuk mengisi sedikit apakah namanya kultum ini, kita tidak menambah pengajian tapi hanya mengulang-ulang, mengingat-ingatkan. Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, ingatkanlah, mudah-mudahan peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Itu cuma misi kita, mengulang-ulang, mengingatkan, mudah-mudahan kembali kita kepada sesuatu yang dari awal kita lengah-lengah, kemudian kita ingat kembali sesuatu yang kita harapkan itu. Untuk subuh ini, izinkanlah kita menyampaikan sebuah tema dengan pertanyaan, berapa sebetulnya, adakah ukuran yang pasti jarak antara adzan dengan iqamat? Nah, ini. Apakah ada kepastian berapa jarak antara adzan dengan iqamat itu? Kenapa ini yang kita pilih pada pagi hari ini? Karena pertama alasannya, kita punya jam, ada 1, 2, 3, ada 3 jam ini. Gunanya kita jam itu kan supaya lebih disiplin, supaya lebih tepat waktu, supaya teratur. Sepertinya walaupun jam kita banyak 3, tapi kita tidak teratur juga, tidak disiplin juga. Ini alasan yang pertama. Jadi buat apa banyak jam kalau tidak ada keteraturan? Terus yang kedua, apa akibatnya, dampaknya kalau sekiranya tidak ada ketentuan yang jelas mengenai jarak antara adzan dan iqamat itu? Apa ruginya gitu ya? Itulah makanya pada kesempatan kali ini kita coba mencari beberapa keterangan agama yang mudah-mudahan bisa memberikan sedikit peringatan kepada kita bersama, termasuk kita yang menyampaikan sendiri. Dalam sebuah riwayat muttafaqun alaih, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, kita ambil dari riwayat Bukhari, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Baina kulli adzanain salah.
baina kulli adhanain salah. Baina kulli adhanain salah. Wa qala fi thalithah liman syaa. Muttafaqun alaih an Abdullah bin Mughaffal. Nah, kata Nabi, di antara dua azan, azanain itu isinya adalah azan dan iqamat. Kenapa azanain namanya? Karena bacaannya hampir sama gitu ya. Di antara dua azan itu, kata Nabi, ada salat, salatu. Kemudian Nabi ulangi untuk yang kedua, baina kulli adzanain salat. Di antara dua azan itu ada salat. Kemudian Nabi ulang lagi yang ketiga, baina kulli adzanain salat. Antara dua azan itu ada salat bagi siapa yang ingin. Apa yang bisa kita petik dari hadis yang pertama ini, kaum muslimin rahimakumullah? 3 kali Nabi menyampaikan ini, berulang-ulang. Tentu ada tujuan yang terkandung di sana. Kenapa? Karena di antara dua azan itu, kata Nabi, ada salat yang bisa kita laksanakan. Apa di antara hikmahnya, kaum muslimin rahimakumullah? Kalau sekiranya di antara azan dan iqamat itu langsung saja tanpa ada alfaz, tanpa ada pembatas, begitu cepat, apa dampaknya? Untuk apa perlu azan? Untuk apa perlu azan dikumandangkan? Kalau bukan tujuannya untuk memanggil orang supaya ramai orang melaksanakan salat berjamaah gitu. Ini yang pertama. Karena makna azan itu adalah memberitahu, mengajak supaya orang datang bersama-sama beramai-ramai untuk melaksanakan salat berjamaah. Bukan hanya sekedar pemberitahuan saja. Sudah azan, qamat langsung salat. Tidak seperti itu, kaum muslimin rahimakumullah. Terus yang kedua, kalau antara azan dan iqamat itu tidak ada dibatasi dengan salat, bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, betapa banyaknya dari jamaah kita ini yang tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar di pagi hari ini. Sementara berkah pagi ini kita harapkan semuanya. Apa yaitu? Salat fajar 2 rakaat. Itu yang kita tunggu, itu yang kita kejar, itu yang kita rebut itu. Yaitu 2 rakaat sebelum fajar. Dalam sebuah riwayat dikatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu, kata Nabi, lebih utama dari dunia dan segala isinya. Nah, kalau kita tetap terus melaksanakan salat subuh itu, cepat jeda waktu antara azan dan iqamat itu, betapa banyak dari jamaah kita yang tak sempat dia mendapatkan keutamaan salat fajar 2 rakaat itu. Inilah bahayanya kaum muslimin rahimakumullah. Sementara kita ada jam kiri kanan. Kalau memang salat zuhur itu 10 menit sesudah salat, sesudah azan, ya istiqamahlah kita 10 menit itu. Rasanya 10 menit itu cukup untuk melaksanakan salat sunat itu. Jadi ini hilanglah keutamaan besar yang dikatakan oleh Nabi. Aisyah sendiri mengatakan, laisa min syai'in asyaddu ta'ahudan. Kata Nabi dalam riwayat, tidak ada salat sunat yang paling dijaga, yang paling dipelihara, yang paling diperhatikan oleh Nabi selain dari 2 rakaat salat fajar itu. Nah, jadi kalau kita tidak memberikan cukup waktu untuk salat fajar itu, betapa banyak di antara kita yang lewat dari melaksanakan keutamaan salat fajar ini.
Kaum muslimin sidang salat subuh rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi bahwa antara dua azan itu ada salat. Dan ini disepakati oleh ulama 4 mazhab. Apakah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan yang lain, bahwa memang disyariatkan harus ada pembatas antara azan dengan iqamat. Ijma' ulama itu bahwa antara azan dan iqamat itu harus ada pembatas. Di antaranya adalah dengan melaksanakan salat. Kaum muslimin rahimakumullah. Terus yang kedua, bagaimana tradisi para sahabat ketika Rasulullah hidup dulu berhubungan dengan azan ini? Dalam sebuah riwayat disampaikan, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Apa kata Anas bin Malik? Kana al-muadzin idza adzana, muadzin itu, kata Anas bin Malik, idza adzana, kalau dia sudah mengumandangkan azan, qaman nasu min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia di antara sahabat-sahabat Nabi itu mereka langsung berdiri. Kalau azan dikumandangkan, jadi sahabat-sahabat Nabi itu langsung dia berdiri. Yabtadiruna sawari, mereka bergegas, ya. Mereka bergegas menuju apa? As-sawari jamaah dari sariyah, maknanya umud, tiang-tiang masjid, sebagai sutrah itu. Jadi sahabat Nabi itu punya tradisi kebiasaan, kalau azan dikumandangkan mereka cepat berdiri, bergegas mereka mencari tiang-tiang masjid. Itu kebiasaan para sahabat Nabi. Hatta yakhrujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi keluar untuk mengimami salat. Sahabat itu bergegas, dia dari mana-mana datang sahabat Nabi mencari tempat di mana, di tonggak-tonggak masjid untuk melaksanakan salat. Yusalluna rak'ataini qabla al-maghrib, mereka melaksanakan salat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Bayangkan kaum muslimin, jadi sahabat Nabi itu ketika maghrib ini dijelaskan ya, mereka tidak meninggalkan kebiasaan mengisi kesempatan antara azan dengan iqamat, termasuk salat maghrib sendiri. Mereka bergegas mencari tonggak-tonggak masjid, kemudian mereka melaksanakan salat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Kemudian apa kata sahabat Nabi ini? Walam yakun bainal adzan wal iqamah syai'. Padahal antara adzan dan iqamah itu tidak banyak waktunya, tidak panjang waktunya. Tapi walaupun waktunya enggak panjang, kata sahabat ini, tapi tetap dilaksanakan salat subuh, salat sunat 2 rakaat. Kaum muslimin Allah. Jadi khusus untuk salat maghrib pun yang waktunya sedikit, tetap sahabat itu mengupayakan mengejar keutamaan mengerjakan salat 2 rakaat. Begitu kaum muslimin rahimakumullah. Nah, yang meriwayatkan ini adalah Anas bin Malik. Nah, tabi'in yang mendengarkan riwayat ini dari Anas namanya Mukhtar bin Fulful. Mukhtar bin Fulful. Mukhtar bin Fulful ini menurut Imam Az-Zahabi dalam bukunya yang terkenal Siyar A'lamun Nubala, dia katakan Mukhtar al-Fulful ini adalah Kufiyun, orang Kufah, orang Irak itu. Thiqah, seorang periwayat hadis yang thiqah. Kemudian buka, artinya banyak sekali dia menangis. Abid, seorang yang ahli ibadahnya. Kemudian di ujungnya dikatakan oleh Zahabi, wathaqahu Ahmad wa ghairuhu, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama hadis yang lainnya
menilai dia seorang perawi yang thiqah. Dia hidup, kata Imam Dhahabi, sampai abad 100, tahun ke-140 Hijriah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Mukhtar bin Fulful yang bertemu dengan Anas bin Malik berkata, qultu li Anas, aku berkata kepada Anas ketika dia melihat hadis ini. Apa kata Mukhtar? Ara'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ketika sahabat-sahabat Nabi seperti itu di salat-salat maghrib selesai azan mereka cari tempat, cari tonggak untuk salat subuh, apakah Rasulullah memperhatikan kalian? Kata Mukhtar bertanya kepada sahabat Nabi Anas. Dia menjawab, na'am, ra'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ya'murna wala yanhana, walam yanhana. Ya betul, Rasulullah menyaksikan kami para sahabat pada salat maghrib itu bergegas-gegas mencari sutra, mencari dinding, mencari mencari tonggak untuk melaksanakan salat 2 rakaat sebelum maghrib. Rasulullah menyaksikan kami, melihat kami, memandang kami. Namun Rasulullah tidak menyuruh kami, tidak pula melarang kami. Kalau tidak menyuruh, tidak melarang, Rasulullah membiarkan saja, itu disebut dengan sunnah taqririyah. Nah, kaum muslimin sidang salat subuh rahimakumullah. Inilah yang mungkin bisa kita sampaikan dalam rangka memberikan peringatan kepada kita bersama, termasuk saya sendiri yang menyampaikan. Marilah kita jaga kebiasaan-kebiasaan ibadah kita. Bagaimana anjuran agama yang menegaskan tentang keutamaan salat 2 rakaat antara adzan dan iqamat ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan hidayah dari Allah SWT, ada manfaatnya bagi kita bersama. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya hadis yang dia sampaikan tadi itu sangat jelas dan terang. Pertama, di sini kan kita tidak terbiasa mengamalkan itu. Ternyata Rasul sampai 3 kali mengulangnya. Berarti kan begitu pentingnya itu. Bagaimana itu kita biasakan kebiasaan yang tidak biasa itu. Satu. Dan itu kan tidak makan waktu. Paling 3 menit, 2 menit gitu kan. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Satu. Yang kedua, sholat fajar tadi bolehkah di rumah dilakukan atau memang harus di masjid? Ya. Kalau kita lihat kan jarak, kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan sampai 30 menit gitu. Ya. Sampai 30 menit baru melaksanakan sholat wajib. Berarti kan begitu panjangnya waktu yang disediakan untuk pelaksanaan sholat sunnah. Terima kasih, mohon pencerahan. Ya, terima kasih. Jadi ada 2 nya. Jadi memang begitu hadis yang kita baca ada sumbernya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mughaffal. Masalahnya sekarang kita mau nggak melaksanakan itu saja gitu. Atau kalau kita punya pendapat, sampaikanlah apa pendapatnya. Cari pula riwayat, adalah hadis-hadis Nabi yang menyuruh kita yang berlawanan dengan itu gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut saya pribadi, salat berjamaah itu artinya maju bersama-sama. Itu artinya menjadi orang baik itu bersama-sama. Bukan kita saja yang maju, kita saja yang baik, orang ketinggalan, bukan seperti itu. Itulah agama. Semakin banyak orang datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, semakin senang hati kita, lega kita, kebahagiaan muncul di hati kita. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya kalau keterangan agama sebetulnya sudah banyak yang kita dengar, yang kita saksikan, kita lihat sendiri. Cuma mungkin pintu hidayah itu lagi yang belum masuk gitu ya. Mudah-mudahan Allah yang memberikan hidayah, membukakan segala sesuatu kemudahan ke depannya. Siapapun yang jadi imam, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita bersama. Ya, kalau memangnya 10 menit, kasihlah 10 menit, istiqamah 10 menit itu. Sehingga apa? Ibu-ibu kita yang terlambat
aja bisa sempat juga melaksanakan keutamaan yang ditunggu-tunggu. Kalau dah lewat salat fajar itu menurut saya apa hidupnya, apa makna hidup kita di hari itu gitu. Kita dah lewat satu keutamaan yang besar, yaitu salat 2 rakaat sebelum fajar. Tidak dapat kita. Menurut saya rugi besar itu. Apa yang kita tunggu sehari itu lagi? Kenapa? Kita sudah lewat keberkahan yang didoakan oleh Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, beri berkahlah kepada umatku pada waktu paginya. Ya. Ya. Aluleh. Nah, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai salat sunat fajar, apakah boleh di rumah? Ya. Dalam riwayat lain kalau kita melihat, ya, kita melihat ya. Nabi itu sepertinya sudah membagi mana kaplingnya di masjid, mana kaplingnya di rumah. Ya. Kata Nabi, salatlah kalian di ujung hadis itu dalam sebuah riwayat Bukhari dikatakan ya, sebaik-baik salat seseorang itu adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Sebaik-baik salat kamu itu adalah di rumah kecuali salat fardu. Berarti Rasulullah sudah bagi itu. Kalau salat fardu di masjid, kalau salat sunat itu kaplingnya di rumah itu. Jadi lebih utama kita melaksanakan salat fajar itu di rumah ketimbang di masjid itu. Ya, itu dulu biar sekedar jawaban tengah di. Silakan Haji. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Setiap masjid kita sudah ada Ya. So ini kan dalam menit menjelang azan, menjelang lepas, menjelang azan sudah pamatkan gitu. Sebenarnya waktu yang sedikit ini yang perlu kita ubah atau bagaimana? Atau kita perlu dipercepat datang itu aja. Kadang-kadang waktu itu kita tinggal 1 menit kita sudah salat. Kita tentu waktu itu sudah masuk, sementara orang yang diboleh. Ya. Nah, kadang-kadang kan begitu. Orang latih di nyawa sholatnya belum kan? Nah ini kan sekali. Terus kalau tidak ada kan muadzin kalau tak kalau nanti kamar. Kalau ada lagi sufi lah mulu tu. Nah ini mungkin itu pernah pertimbangan. Jadi semacam dia lah datang masjid supaya ada banyak ada salat sunat. Terima kasih. Oke, terima kasih Haji. Kita kan ada jam ini. Iya. Kita punya jam ini, ada 3 jam kita. Jadi kanan, muka, belakang gitu ya. Tinggal ini salat sunat dia cukup. Nah, ya itu mungkin bagi yang datang sudah di atas lebih 10 menit, nah, jaga-jagalah. Mungkin tak kita mau salat itu. Tapi kalau lagi ditertibkan itu jam kita ini, insya Allah itu bisa dilihat 3 menit lagi, waktu 1 menit lagi, waktu muakaban. Kan ini informasi kan di jam itu. Jadi kita bisa mikir-mikir, oh, kalau 1 menit tak terkejar, nah, biarlah dulu. Dia salah jalan. Nah itu. Jadi tak mengganggu gitu ya. Jadi mungkin akan lebih bagusnya supaya jangan terjadi perbedaan pendapat juga. Dan disiplinkan aja jam kita ini. Nah, bisa nggak tuh Ustaz disiplinkan jamnya di jam 10 menit misalkan gitu ya. Terus bisa kan? Nah, bisa di setel ya. Mau setengah jam pun bisa gitu ya. Cuma awak nanti lebih. Ya. Ya. Nah, bikin aja 15 menit itu supaya semakin banyak di antara kita salat rakaat fajr itu alhamdulillah itu senang kita gitu. Hari kita itu bermakna gitu. Jadi memang kita disiplinkan lagi nilai jam kita ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang akan menjadi masalah gitu ya. Tak terlewat lagi kita melaksanakan keutamaan-keutamaan di waktu pagi itu. Baca. Salam. Di pengurus kita sekarang sudah di tim
kan tim ini kan ustaz yang dulu di Sewot apa namanya imamah imamahnya. Mungkin nanti kita putuskan dulu di situ kan, kita musyawarahkan dulu di situ, baru nanti kita eksekusi. Biar setelah dilaksanakan semuanya kemudian bisa lakukan. Jadi mulai baca soal masalah. Iya. Kan udah itu ketentuan. Iya. Itu Pak. Terima kasih Mas Yul. Ini kita nak sabar sebetulnya, sabar ya. Ya, itu bagus sekali. Memang itulah harapan kita. Mudah-mudahan ada di sini majelis ya, majelis untuk saling bertukar fikirannya. Nah, itu gunanya kita berlapang dada menerima dalil ya. Mana yang kuat dalilnya kita terima ya. Itulah kita laksanakan. Bagus sekali, saya setuju itu ya. Karena saya sendiri nggak sabar aja di Pak Yul, nggak sabar. Tinggal kita sarannya kapan kita. Iya. Kan dalam pengurus sekarang syukur udah ada. Jadi tinggal dia Pak Ketua ya. Nanti kita musyawarahkan dulu baru kita eksekusi. Ya. Oke lah Pak Ibilullah. Jadi kesimpulannya, selagi tidak ada nas-nas agama yang yang mewajibkan kita harus bersegera juga untuk untuk salat itu, ada usaha kita laksanakan. Jangan melewati sesuatu yang tidak ada koridor agamanya gitu ya. Nah, bisa tambahlah sedikit, kecuali kalau salat maghrib itu ada rambu-rambunya itu. Nah, jangan kalau untuk salat maghrib ada rambu-rambunya. Artinya jangan sampai molor pula waktu salat maghrib itu menjelang terbitnya bintang gitu ya. Itu kebiasaan Yahudi dalam sebuah riwayat gitu ya. Ada itu koridornya, ada abah-abahnya itu. Nah, tapi sepertinya kita mengamalkan untuk semuanya. Nah, terlambat nanti, habis waktu nanti. Nah, padahal Nabi sudah jelaskan, berikan kelonggaran yang selonggar-longgarnya. Tinggal lagi kita mengamalkannya. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum